Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan melalui kesempatan pertemuan saat ini, firman Tuhan yang menjadi pengantar dan penguat untuk kita memasuki pekan hidup yang baru, terdapat di dalam kitab 2 Samuel, pasal 22, ayat 3 sampai dengan 4. 2 Samuel pasal 22 ayat 3 sampai dengan 4. Kemudian Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang ke-3 dan 4. Kemudian Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-13. Judul renungan yang saya ambil yaitu Pelindung yang kuat dan sejati. Pelindung yang kuat dan sejati. Mari saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar akan perenungannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, syukur kami panjatkan ketika kami boleh ada untuk memasuki dan menjalani pekan hidup yang baru. Kami percaya bahwa sepekan yang lalu Tuhan begitu baik, bahkan kami juga tetap yakin bahwa di pekan yang baru ini, Tuhan tidak pernah berhenti baik kepada kami dan selalu setia menjadi pelindung kami yang sejati. Di dalam nama-Mu kami mohon, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah pelindung yang sejati, Allah ya Aba kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saudara perhatikan ayat-ayat bacaan kita tadi, 2 Samuel pasal 22 ayat 3 sampai dengan 4 dan Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 sambil menyimak akan perenungannya pada saat ini. Saudara-saudara umat Tuhan, satu kali saya sempat menonton sebuah acara di stasiun televisi di salah satu kanal stasiun televisi. Di situ ada satu adegan yang saya nonton, ada satu adegan yang sangat spektakuler, saudara, yang melibatkan seekor buaya dan juga ada seekor anak singa dan 3 singa betina dewasa. Semua hewan itu terlibat dalam sebuah perkelahian yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Perkelahian itu dimulai ketika si buaya ini mencoba untuk menyerang si anak singa ini. Si induk singa yang secara naluriah mempunyai sifat melindungi, otomatis induk tersebut langsung menyerang buaya tersebut. Dan dengan segala ancaman apapun, induk ini berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anaknya. Karena itu saudara-saudara, induk ini begitu ganas menyerang akan buaya yang akan menyerang anaknya ini. Tidak ketinggalan, 2 induk singa betina yang ikut membantu akan induk yang melindungi anaknya ini. Dengan strategi yang sangat baik sekali, induk-induk singa betina ini mengepung dan menyerang buaya ini secara ganas, saudara. Dan dalam keadaan yang terkepung saat itu, saya melihat bahwa buaya itu sempat menggigit salah satu kaki daripada induk singa betina ini. Nah, saudara-saudaraku, tetapi yang lain kemudian membalas dan menyerang buaya ini dengan sangat ganas. Mereka menyerang dan merobek akan leher daripada buaya sehingga akhirnya buaya itu pun mati. Dan ketika buaya itu sudah mati, induk-induk singa betina ini juga kemudian menyantapnya bersama dengan anak yang tadi diserang oleh buaya tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, itulah kejadian yang saya lihat dan saya sangat terkagum-kagum dengan insting melindungi daripada induk-induk singa ini terhadap anaknya. Saudara, dan saya berpikir begini, induk singa itu melindungi anak-anaknya dari bahaya apapun karena memang Tuhan melengkapi induk singa itu dengan insting melindungi. Tetapi dengan Tuhan, Tuhan itu berbeda, saudara. Yang Tuhan miliki bukan sekedar insting, saudara. Ini yang saudara boleh catat. Yang Tuhan miliki sebagai Allahmu, sebagai Allahku, sebagai Bapamu, sebagai Bapakku, saudara. Bukan hanya sekedar insting, melainkan yang Tuhan miliki adalah kasih yang tulus. Dengan kasih yang tulus itu, maka Tuhan selalu ingin mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita sebagai anak-anaknya, dan selalu menjadi kerinduannya untuk senantiasa melindungi kita, karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, karena tindakan Tuhan yang senantiasa bersifat melindungi inilah, maka
tokoh kita pada saat ini, yaitu Raja Daud. Ya, Daud selalu menaikkan ucapan syukur bagi Allahnya, bagi Elohimnya. Karena bagi Daud, Tuhan adalah gunung batunya. Daud juga berkata bahwa Tuhan adalah perisainya. Allahnya adalah tanduk keselamatannya, kota bentengnya, tempat pelariannya. Dan yang terutama, Daud berkata, karena Tuhan itu bersifat melindungi dengan penuh kasih, Daud berkata bahwa Tuhan adalah juru selamatnya. Saudara-saudara, Daud mengungkapkan perasaannya, Daud mengungkapkan kesaksian semacam ini di kumpulan-kumpulan mazmurnya. Dan juga yang kita baca dalam pasal pembacaan kita pada saat ini, 2 Samuel pasal 22. Tentu ada alasan mengapa Daud menaikkan pujian seperti itu kepada Tuhan. Mengapa Daud benar-benar mempercayakan dirinya kepada Tuhan sehingga dia mengatakan Allah itu gunung batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku, bahkan juru selamatku. Alasannya kenapa, saudara? Alasannya adalah karena Tuhan selalu meluputkan Daud dan menaikkan Daud ke tempat yang sangat aman. Karena itu Daud senantiasa juga menaikkan pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, karena Daud sangat mempercayakan dirinya kepada Tuhan Allahnya sebagai pelindung, karena itu Daud tidak pernah cemas, saudara. Di dalam menjalani kehidupannya, dengan segala tantangan, dengan segala pergumulan, Daud tidak pernah cemas. Karena dia selalu berkata, Tuhan ada, Allahnya ada, sebagai kota benteng, sebagai perisai, sebagai pelindungnya, sebagai juru selamatnya. Nah, saudara, hari ini, memasuki pekan yang baru, mari kita belajar dari Daud, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, jika seekor induk singa saja rela mati demi anaknya, apalagi Tuhan yang kita sembah, Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu, saudara, jangan takut. Jangan takut pada segala masalah yang sudah ada, yang mungkin ada dalam perjalanan di pekan yang baru dalam kehidupan kita pada saat ini. Jangan takut, saudara. Ingat bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Dia tidak hanya ada, tapi dia juga senantiasa mau menjadi perisai kita, pelindung kita. Bahkan dia senantiasa menjadi gunung batu keluputan kita dan juru selamat kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Jadi jangan takut menghadapi masalah di pekan kehidupan yang baru. Maju bersama Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Karena dia adalah pelindung yang kuat dan juga pelindung yang sejati. Amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami memiliki dan kami dimiliki oleh Aba, oleh Bapa yang adalah pelindung yang kuat, pelindung yang sejati. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa di sorga, karena terkadang kami begitu larut, begitu hanyut dengan masalah kami, sehingga kami lupa bahwa kami punya Allah, kami punya pelindung yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ampunilah kami, Bapa di sorga, dengan kebenaran firman-Mu yang menyapa hidup kami. Kami semua yang mendengarkan kanal YouTube ini, kami semua berkata, kami tidak takut. Masalah ada, tapi kami tidak akan ada di dalam hati yang kecut dan tawar hati menghadapi masalah ini. Karena kami tahu, Tuhan menjadi kekuatan kami. Bapa di sorga, kami tidak menyombongkan rohani kami, tapi kami mengandalkan Engkau. Kami memegahkan Engkau dalam perjalanan hidup rumah tangga kami di pekan yang baru ini, Bapa di sorga. Ya Tuhan, karena itu, hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga. Hamba berdoa bagi setiap pribadi yang mendengarkan kanal YouTube ini. Engkau tahu setiap persoalan, permasalahan yang ada dalam rumah tangga saudara-saudara hamba ini. Engkau jawab, Tuhan. Engkau topang mereka. Paling tidak, hamba tahu dan hamba yakin masalah yang ada dalam rumah tangga kami, masalah yang ada dalam rumah tangga saudara-saudara hamba ini tidak akan membuat kami jatuh sampai tergeletak dan tidak berdaya. Karena Tuhan siap menolong, menopang, bahkan melindungi kami. Ada tantangan di hadapan perjalanan di rumah tangga kami. Kami yakin dan percaya, tapi kami tahu Tuhan selalu ada menjadi perisai kami. Terima kasih Tuhan, itulah keyakinan kami kepadamu, ya Yesus Juru Selamat hidup kami. Bapa di sorga, sekali lagi kami serahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing di dalam tangan kuasa kasih-Mu, di dalam perlindungan-Mu yang kuat dan sejati. Berkati ketika kami berusaha
Berkati ketika kami bekerja, Tuhan, kami yakin dan percaya sepanjang usaha, sepanjang pekerjaan itu kami lakukan dalam takut akan Tuhan, dengan selalu menomorsatukan kehendak Tuhan, maka kami yakin dan percaya taat kami akan membawa manfaat, akan membawa berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dimanapun kami bekerja, di situ Engkau ada, membuat kami bekerja dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Bapa di sorga, apapun profesi-profesi kami, baik kami sebagai karyawan-karyawan swasta, kami sebagai pegawai negeri sipil, kami sebagai aparat TNI Polri, kami sebagai pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkat daerah, kami mohon agar Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kami ini dengan penuh takut akan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, tak putus-putusnya kami berdoa untuk keadaan kondisi negara kami yang sangat kami kasih dan kami cintai ini, Indonesia, di mana semua negara-negara masih berjibaku dengan virus corona. Tapi kami percaya Tuhan bahwa virus ini tidak akan membuat kami terkapar, karena Engkau adalah pelindung kami yang kuat dan sejati. Engkau ada dalam rumah tangga kami, Engkau ada dalam setiap gumul juang kami, melindungi kami dari virus yang menakutkan ini. Tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Bapa di sorga, berkati kami ketika kami menjalankan protokol kesehatan dengan takut akan Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan, sehingga melalui protokol kesehatan yang kami lakukan, itu juga bisa menjadi penangkal dari virus corona yang saat ini sementara masih ada dan masih terus ada di bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi berkati akan protokol kesehatan yang kami perlakukan. Bapa di sorga, berkati juga akan gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan, para penatua, diaken, pengurus-pengurus di dalam organisasi kegerejaan, dan juga berikan mereka tanggung jawab dan hikmat yang takut akan Tuhan, sehingga para hamba-hamba Tuhan ini bekerja, melayani dengan sungguh-sungguh dan memiliki hati sebagai seorang hamba. Berkati akan alim ulama, berkati akan pemangku-pemangku adat, terkhusus tokoh-tokoh agama dari agama-agama yang lain, sehingga kami semua boleh bersinergi dengan baik. Kami ada dalam perbedaan, tapi kami tidak akan membesarkan perbedaan itu. Kami tetap bersatu untuk hidup bersama-sama sebagai warga negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa terberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Segala rencana-rencana kami di pekan yang baru ini, kami sebut rencana kami. Kami sebut cita-cita dan harapan kami di pekan yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah rencana-rencana kami. Kami pertaruhkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Jika Engkau berkenan, maka kami bisa melakukan dan kami boleh memenuhi segala rencana-rencana kami di pekan yang baru ini. Jika tidak Tuhan, maka Engkau juga memberikan rencana-rencana yang lain yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang adalah pelindung kami. Berkati akan sanak saudara kami, berkati akan orang tua kekasih-kekasih kami. Juga Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami yang sementara bergumul juang di dalam proses pemulihan dengan sakit penyakit kami masing-masing. Ada saudara-saudara hamba yang mungkin saat ini mendengarkan kanal YouTube ini, tapi dengan kelemahan tubuh, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Amin. Dan juga yang lemah semakin dikuatkan. Berkati akan rumah tangga kami Tuhan, pulihkan keadaan rumah tangga kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang semakin jauh dari Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan anak-anak Tuhan yang semakin jauh dari Tuhan, bahkan cenderung ingin mengkhianati Tuhan. Tuhan, Engkau tidak menginginkan ada domba-dombamu yang sesat, domba-dombamu yang terhilang. Karena itu Tuhan, rangkul mereka untuk mereka bisa kembali kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, ampun segala dosa dan salah kami, lalu perkenankan hamba-Mu untuk mengucapkan ucapan berkat bagi saudara-saudara hamba saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan seluruh tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergumul juang,
Selamat menikmati pelindung yang kuat dan sejati, karena Tuhan sayang kita semua. Shalom.